Baru saja kita dihibur dengan acara Rookie Combine dari IBL. Ada beberapa nama-nama yang memang sudah terkenal dan sudah digait tim via pemain rekomendasi. Namun kita melihat ada beberapa pemain-pemain baru yang juga bersinar di Rookie Combine terakhir. Musim pertama bermain di Liga Pro memang sangat mengesankan. Ditambah lagi dengan semua hype yang Anda dapat sejak di kampus atau bahkan sejak di bangku sekolah, bisa saja Anda langsung bersinar dan menjadi Rookie of the Year. Namun bisa juga, nama-nama besar yang sangat hebat di Liga Kampus atau Liga sebelumnya justru malah buruk di musim pertamanya, namun meledak di musim-musim selanjutnya. Untuk itu, akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 7 bintang NBA dengan musim rookie yang buruk. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Chauncey Billups. Bagi kamu fans NBA era sekarang, mungkin ada dari kamu yang tidak mengetahui pemain ini. Dia sekarang menjadi pelatih dari tim Portland Trail Blazers. Dalam karirnya, ia pernah 1 kali menjadi juara bersama Detroit Pistons pada 2004, menjadi Finals MVP, 5 kali menjadi All-Star, 3 kali All-NBA Team, dan 2 kali All-NBA Defensive Team. Puncak karirnya adalah saat ia bermain di Pistons dan Nuggets, era 2000-an pertengahan hingga akhir. Billups masuk ke NBA dengan sangat hype, karena ia punya banyak prestasi saat ia bermain di college. Ia didraft oleh Boston Celtics di urutan ketiga NBA Draft 1997. Sebenarnya, ia adalah pemain yang hebat di musim rookie-nya. Ia mencatatkan 11,1 points per game dan 1,5 steals per game. Namun ia berkomentar bahwa organisasi Celtics tidak mempercayainya dan tidak terlalu banyak memainkannya. Pelatih Celtics Rick Pitino bahkan bingung ingin memainkannya di posisi shooting guard atau point guard. Akibatnya, hanya bermain 51 game saja di musim pertamanya di Celtics. Ia di-trade ke Raptors. Namun hanya 29 game di Raptors, ia di-trade lagi ke Nuggets. Sangat jarang melihat urutan pick nomor 3 dalam waktu hanya 1 tahun saja, sudah berpindah ke 3 tim yang berbeda. Ia berpindah lagi ke Timberwolves dan akhirnya ke Pistons, di mana ia menemukan rumah bermainnya yang sangat nyaman. Ia pun berkembang di Pistons dan menjadi bintang. Scottie Pippen. Pemain kedua terbaik dalam dinasti Bulls era 90-an ini, ternyata adalah pemain yang sangat buruk di musim pertamanya. Saat di college, Pippen adalah seorang superstar yang mencatatkan 23,6 points per game dan 10 rebounds per game. Ia didraft di urutan pick nomor 5 NBA Draft 1987. Dalam angkatan draft tersebut, pemain Bulls lain bernama Horace Grant juga masuk di urutan pick nomor 10. Namun di musim pertama, justru Horace Grant lah yang punya musim lebih baik ketimbang Pippen. Pippen hanya mencatatkan 7,9 points per game dan tidak pernah bermain menjadi pemain inti sama sekali di musim rookie-nya. Ia juga mendapatkan cedera punggung di musim pertamanya, namun karena ia punya Michael Jordan di tim, yang menjadi mentor yang selalu memotivasi dan membuatnya berkembang, ia pun mengubah kelemahannya dari cederanya tersebut menjadi hal yang sangat baik. Ia menjadi defender yang sangat handal, tak hanya defense, namun offense-nya juga sangat mengerikan. Hingga akhir karirnya, ia memenangkan 6 kali juara, 7 kali terpilih menjadi All-Star, 7 kali All-NBA Team, dan 10 kali All-NBA Defensive Team. Melihat prestasi yang ia dapatkan selama karirnya, sebenarnya patut dibilang ia adalah seorang superstar di masanya. Hanya saja, ia tertutup dengan Michael Jordan, sehingga susah bagi orang lain untuk melihat kemampuannya. Kawhi Leonard. Hingga sekarang, Leonard masih menjadi salah satu pemain terbaik di NBA. Totalnya, ia sudah 2 kali menjadi juara, 2 kali Finals MVP, 5 kali All-Star dan All-NBA Team, serta 9 kali All-NBA Defensive Team. Dengan resume tersebut, ia baru saja masuk dalam daftar 75 pemain NBA terbaik dalam sejarah. Namun tahukah kamu bahwa musim pertamanya, Leonard adalah pemain yang sangat buruk. Leonard masuk pada NBA Draft 2011 di urutan pick nomor 15. Untuk menggantikan Richard Jefferson yang awalnya mengisi starting small forward Spurs, Leonard pun langsung dijadikan starting small forward di musim pertamanya. Namun ia hanya mencatatkan 7,9 points per game saja. Ia hanya bisa diandalkan defense saja di awal-awal karirnya. Namun karena bintang-bintang Spurs saat itu yang sudah menua, Spurs perlu pencetak angka handal yang baru. Leonard pun berhasil berlatih dan mengembangkan permainannya, hingga ia sekarang dikenal sebagai salah satu two-way player terbaik di NBA. Rajon Rondo. Dibandingkan dengan masa prime-nya, Rondo memang sudah menurun sekarang. Namun leadership dan juga IQ-nya yang masih sangat tinggi, dan hal inilah yang memang dibutuhkan di tim-tim yang ingin memenangkan juara, seperti Lakers sekarang. Terlebih ia juga seorang veteran. Totalnya, ia sudah 2 kali juara bersama Celtics dan Lakers. Namun di masa prime-nya di Celtics, ia 4 kali menjadi All-Star, 1 kali All-NBA Team, 3 kali assist leader dan 1 kali steals leader. Memang bukan pencetak angka yang handal, namun assist dan defense-nya sangat hebat di masa itu.
Namun di musim rookie-nya, ia terbilang tertutup oleh starting point guard Sebastian Telfair dan Delonte West. Rondo masuk pada NBA Draft 2006 urutan pick ke-21. Terbilang wajar dengan urutan pick seperti itu, ia sering bermain dari bangku cadangan. Ditambah lagi, jump shot-nya juga buruk. Ia hanya mencatatkan 6,4 points per game meskipun dengan angka assist yang lumayan dengan 3,8 assist per game. Namun musim keduanya lah, musim di mana terbentuk Big Three di Celtics, Sebastian Telfair dan Delonte West di-trade, sehingga memaksa Rondo harus naik ke posisi starting point guard. Dan Rondo pun berhasil memanfaatkannya dengan baik. Ia pun berkembang dari musim ke musim, memenangkan juara di musim keduanya dan menjadi bintang NBA. Dirk Nowitzki. Nowitzki adalah pemain yang berasal dari Jerman. Pada tahun 1994 hingga 1998, ketika usianya masih 16-19 tahun, ia bermain di Liga 2 basket negara Jerman. Ia menjadi bintang di sana, dan karena kehebatannya, ia direkrut ke NBA. Ia masuk ke NBA Draft 1998 urutan pick ke-9. Namun, saat ia di draft, ia dibu oleh fans Mavericks, karena Mavs lebih memilih Nowitzki, pemain yang tidak terkenal asal luar negeri, ketimbang Robert Tractor Trailer yang dianggap lebih baik. Di musim pertamanya pun, ia hanya mencatatkan 8,2 points per game dan memiliki defense yang buruk. Karena performanya yang buruk di musim pertama, Nowitzki bahkan ingin kembali ke negara asalnya. Namun karena owner Mavericks, Mark Cuban, selalu memberinya support dan semangat, hingga di musim keduanya, Nowitzki sangat berkembang dan finish di urutan kedua voting Most Improved Player. Ia pun menjadi mesin scoring yang sangat berbahaya. Dan tentu kalian tahu bahwa sisanya adalah sejarah. 1 kali NBA MVP, 1 kali menjadi juara bersama tim asalnya Mavericks, 14 kali All-Star, dan masih banyak penghargaan lain. Ia pun dianggap sebagai salah satu pemain internasional terbaik dalam sejarah NBA. Steve Nash. Mungkin kamu mengetahui masa prime Steve Nash saat ia bermain di Phoenix Suns, di mana ia menjadi back-to-back MVP pada 2005 dan 2006. Ialah yang berhasil memimpin strategi offense 7 second or less milik Suns, yang sangat membuat Suns dominan di era 2005-an itu. Nash adalah tipikal point guard tradisional, dengan rataan poin yang tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan point guard sekarang, namun punya assist dan IQ yang sangat tinggi. Steve Nash juga 8 kali All-Star, 7 kali All-NBA Team, 5 kali assist leader, dan 4 kali masuk dalam 50-40-90 Club. Point guard yang sangat-sangat efektif dan efisien. Namun kesuksesan Nash ini tidak dimulai saat musim rookie-nya. Ia hanya di-draft di urutan pick nomor 15 oleh Phoenix Suns saat NBA Draft 1996. Fans Suns pun membu Steve Nash karena ia tidak terkenal. Di awal-awal karirnya pun, ia adalah point guard keempat di timnya, di belakang Kevin Johnson, Sam Cassell, dan Jason Kidd. Musim rookie-nya pun hanya mencatatkan 3,3 points per game dan hanya bermain 10,5 menit per game saja. Ia pun di-trade ke Mavericks, dan disinilah karirnya mulai menanjak. Bersama duetnya Dirk Nowitzki, ia pun mulai membuat Mavericks menjadi lebih baik dan mendapatkan banyak prestasi hingga akhir karirnya. Kobe Bryant. Nah, untuk nomor 1 ini, mungkin banyak dari kamu yang sudah mengetahuinya. Legenda NBA yang satu ini ternyata punya musim rookie yang buruk. Salah satu alasannya adalah karena Kobe masih sangat muda saat ia masuk ke NBA Draft 1996, yaitu 17 tahun. Ia juga luput dari top 10 pick, di mana ia di-draft di urutan pick nomor 13. Kobe sering datang dari bangku cadangan di belakang Nick Van Exel dan Eddie Jones, dan mencatatkan hanya 7,6 points per game dan bermain hanya 15,5 menit per game saja. Ia juga terkenal akibat airball 4 kalinya yang satu ini saat playoff. Namun di musim keduanya lah adalah musim di mana Kobe meledak dan menjadi All-Star. Dan tentu sisanya adalah sejarah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jadi bila kamu para rookie yang akan masuk ke suatu liga, atau sudah bermain di liga namun punya musim rookie yang buruk, jangan khawatir. Memulai memang selalu lebih berat. Namun bila itu adalah hal yang harus dilakukan untuk memiliki akhir yang indah, mengapa tidak? Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.